Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Menurut para ahli pertama, Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Kedua, Carl E. Haviland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain komunikator. Ketiga, Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk memengaruhi perilaku penerima. Konseptualisasi komunikasi. Pertama, komunikasi linier. Komunikasi linier atau satu arah one-way communication mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang secara sengaja intentional act dilakukan untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respons orang lain. Kedua, komunikasi interaksi. Komunikasi interaksi atau two-way communication adalah komunikasi sebagai proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Adapun unsur komunikasi yang ditambahkan adalah feedback, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, komunikasi transaksional. Komunikasi sebagai transaksi tidak hanya menafsirkan pesan verbal, tetapi juga perilaku nonverbal yang terjadi spontan dan simultan di antara mereka yang terlibat dalam komunikasi. Proses komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media bahasa, isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Proses secara sekunder proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Fungsi dan tujuan komunikasi. Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi to inform, mendidik to educate, menghibur to entertain, dan untuk memengaruhi to influence. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap attitude change, perubahan pendapat opinion change, perubahan perilaku behavior change, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial social change. Terima kasih.